Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini penjelasannya tentang kita masuk ke makosid khosoh yang kelima. Sewaktu di Zoom kemarin yang keempat ya. Ini memang makosid khosoh penerapannya banyak di hukum Islam, jadi dibagi ke beberapa bagian. Yang pertama, makosid larangan menghambur-hamburkan harta atau tabzir. Ya, mubazir itu ya, tabzir itu artinya menghambur-hamburkan harta. Ya, makosidnya kenapa kita tidak diperbolehkan menghambur-hamburkan harta? Supaya harta terlindungi dan bisa disalurkan sesuai anjuran, yaitu diberikan kepada orang yang mempunyai haknya seperti fakir dan miskin. Jadinya ini sesuai dengan makosid harta ya. Harta itu kan memang dipergunakan untuk bertransaksi. Jadi harta itu tidak boleh ditimbun, tidak boleh juga dihambur-hamburkan, tapi harta itu harus disalurkan, harus diputar, harus disalurkan, dan tidak boleh berdiam diri atau dihambur-hamburkan dengan yang tidak sesuai dengan makosidnya. Terus makosid tersebut juga sesuai dengan prinsip dalam ekonomi Islam, yaitu membelanjakan pendapatan secara wajar. Makanya ini mendorong konsumen yang terbentuknya konsumen yang cerdas dan cermat gitu, karena kita tidak dibolehkan menghamburkan harta ya. Kita aja tidak boleh membuang-buang makanan, air dan sebagainya. Nah, itu menandakan bahwa sebagai umat Islam kita tidak boleh mubazir ya, menghambur-hamburkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu apalagi harta yang kita peroleh dengan sulit dengan bekerja dan sebagainya. Terus yang kedua, perintah meninggalkan transaksi jual beli saat azan Jumat. Nah, ini pernah saya terangkan tentang ayatnya ya, bahwasanya tidak boleh jual beli ketika saat azan Jumat. Sebenarnya yang dilarang itu bukan jual belinya, karena jual belinya itu halal, tapi yang tidak diperbolehkan adalah waktunya ya, karena dikhawatirkan akan melalaikan sholat Jumat atau bahkan terlambat. Misalkan udah azan sholat Jumat dan pembeli datang, kalau nggak segera ke masjid dan masih ngelayanin, jadinya bakal tertinggal sholat Jumat. Padahal kan sholat Jumat wajib, kapan lagi dilaksanakan, dan waktunya hanya sempit, tidak seperti sholat 5 waktu yang waktunya lebih panjang daripada sholat Jumat. Terus makosid tersebut juga sesuai dengan prinsip perdagangan. Perdagangan dalam Islam kita tidak boleh melalaikan kewajiban yang lain ya, seperti itu. Terus next, makosid penentuan ukuran dan timbangan. Ini ada ini ya, al-waznu ahlu Makkah wal mikyal ahlu Madinah. Nah, di sini hadis ini menjelaskan bahwa timbangannya orang Makkah dan takaran orang Madinah itu di sini kelihatannya sebagai rujukan dalam takaran dan timbangan. Maksudnya, tapi di sini adalah rujukan takaran dan timbangan itu sesuai dengan urf ya. Urf itu sesuai dengan kebiasaan orang situ, sesuai kondisi dan tempat. Urf kan berbeda-beda sesuai kondisi dan tempat. Rujukan itu. Nah, maksud hadis ini itu bukan rujukan bukan timbangan dan takarannya harus sesuai dengan ahlu Makkah, ahlu Madinah, tapi menyatukan standar timbangan dan takaran dengan ukuran yang valid. Nggak boleh berubah-ubah. Misalkan di kota Jakarta gitu, ukuran yang validnya yang tersebarnya seperti apa urfnya. Jangan kita melakukan yang tidak dibiasakan oleh pedagang sekitarnya, seperti itu. Next, makosid berinfak.
Nah, ini ada di yas'alunaka madza yunfikuna qulil af. Nah, maksudnya berinfak adalah memenuhi kebutuhan para duafa. Jadinya setiap muslim yang memiliki harta dan sudah mencapai nisab, maka bagian dari nisab tersebut adalah hak para duafa. Gitu. Nah, karena memang maksud berinfak yaitu harta itu tidak boleh didiamkan, tidak boleh dihambur-hamburkan, tapi harus diputar. Diputar dengan transaksi jual beli atau berinvestasi dan sebagainya. Atau diputar dengan disalurkan kepada orang yang berhak seperti bersedekah, berinfak, berzakat dan sebagainya. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.